berjumpa kembali dengan saya, Heria Subiarto, selaku penjuru agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan kepada segenap pemirsa sekalian bahwa iman kekristenan kita harus kita wariskan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Dan iman yang diwariskan itu dimulai dari rumah, melalui bahasa ibu. Sebagaimana tertulis dalam kitab Amsal pasal pertama ayat yang ke-8 dikatakan, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibu." Saudara terkasih dalam Tuhan, terlebih khusus bagi para ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap tanggal 21 Februari kita diajak untuk merenungkan, karena kita memperingati Hari Bahasa Ibu Internasional. Peringatan ini mengajak kita untuk kembali menyadari bahwa bahasa ibu bukan hanya sekedar sarana komunikasi biasa, tapi bahasa ibu adalah sebagai sarana pewarisan iman, sarana pewarisan nilai, serta sarana kita membagikan kasih di dalam kehidupan keluarga kita. Bahasa ibu adalah bahasa pertama yang diajarkan dan didengarkan di hadapan anak-anak kita dalam keluarga kita. Sejak mereka dari lahir, mereka mengenal bahasa ibu, bahasa sehari-hari yang dipakai oleh ibu untuk menasehati, untuk belajar berbicara, untuk mengungkapkan maksud hati dengan perkataan. Bahasa sehari-hari yang sederhana, entah itu bahasa daerah ataupun bahasa persatuan Indonesia. Tinggal bagaimana ibu mengajarkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang dikenal dengan namanya bahasa ibu. Dengan kata-kata yang diucapkan setiap hari oleh ibu, oleh orang tua kepada anak-anaknya, ada di dalamnya nasihat, ada di dalamnya namanya teguran, ada namanya perkataan yang menghiburkan, dan juga perkataan doa-doa dari orang tua, dari ibu bagi anak-anaknya. Dan disinilah kita menanamkan nilai kehidupan yang akan anak-anak kita ingat seumur hidup mereka. Maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa bahasa ibu adalah bahasa yang dipakai sehari-hari di dalam kehidupan keluarga. Dan ibu itu adalah pendidik iman pertama melalui bahasa sederhana, tetapi di dalamnya ada banyak makna, penuh dengan makna. Kalau kita melihat sejarah dari lahirnya bahasa ibu internasional, mengingatkan kita bahwa bahasa itu sangat berharga, hingga ada orang-orang yang rela berkorban demi mempertahankan bahasa ibu. Hal ini menegaskan bahwa bahasa berkaitan erat dengan namanya harkat dan martabat manusia, berhubungan erat dengan identitas sebuah komunitas. Dalam keimanan kekristenan, kita percaya bahwa Allah itu menghendaki keberagaman bahasa sebagai bagian dari ciptaan Tuhan. Di tengah tantangan zaman, ketika anak-anak semakin terbiasa dengan bahasa asing, dengan dunia digital, peran ibu, sekali lagi peran ibu menjadi sangat penting bagi kehidupan keluarga, terutama bagi kehidupan anak-anaknya. Membiasakan bahasa ibu di rumah, berbicara dengan lembut, berbicara dengan penuh rasa hormat, menghargai anak-anak, membacakan cerita bagi anak-anak, termasuk dalamnya membacakan cerita Alkitab dengan bahasa yang mudah dipahami anak-anak. Itu adalah bentuk pelayanan iman yang nyata dari orang tua, dari ibu bagi anak-anaknya, dengan bahasa yang dipakai oleh ibu setiap harinya. Melestarikan bahasa ibu bukan berarti menolak kemajuan, tetapi menjaga akar dengan tujuan keluarga tetap kuat,
bahasa yang kita rawat setiap hari dapat menjadi jembatan dan menanamkan iman, membangun karakter anak-anak, dan mempererat hubungan antara orang tua dengan anak-anak di dalam satu keluarga. Dari rumah tangga, dari keluarga inilah Tuhan sedang membangun generasi yang mengenal kasih dan mengenal kebenarannya. Inilah yang perlu kita renungkan, saudara. Apakah kita sudah menyampaikan bahasa kita, bahasa orang tua, bahasa ibu dengan penuh kesederhanaan, tetapi di dalamnya penuh makna, termasuk kita mengajarkan kebenaran firman Tuhan, cerita-cerita Alkitab dengan bahasa ibu, bahasa sederhana yang dapat dipahami oleh anak-anak kita. Sekian dapat kita renungkan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kementerian Agama Kabupaten Semarang, bagus, 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 bersinergi, utamakan kerjasama, adaptif, mampu menyesuaikan zaman, gembira melayani dengan sukacita tanpa beban, unggul, berprestasi dan kompeten, selaras dengan alam dan manusia, sebab kami adalah one team, one spirit, one goal.